Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, man tawadda, barang siapa yang berwudu, man tawadda, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka ia membaguskan wudunya. Artinya wudu secara bagus. Katanya wa huwal mustamilu ala sunanihi wa adabihi, katanya dia selalu kerjakan sunat-sunat wudu dan adab-adab berwudu. Dan di antara adab berwudu yang paling bagus itu menghadap kiblat. Berwudu menghadap kiblat dan jangan berbicara waktu kita berwudu, dan berwudu dalam keadaan menutup aurat. Itu di antara adab berwudu. Sunat berwudu kan banyak itu. Kalau berwudu membasuh tangan, berwudu dan berkumur, serta memasukkan air ke dalam hidung, itu banyak sunat. Jadi semua sunat-sunat maupun adab wudu itu dikerjakan. Itu yang dimaksud dengan fa'ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan wudunya. Wudu dengan cara yang bagus. Apabila demikian caranya, sabda Rasul, kharajat khatoya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya. Jadi kharajat khatoya, keluarlah kesalahan-kesalahannya. Ada dosa-dosanya itu keluar. Hatta takhruja min tahti al-fari, sehingga keluarlah dosa-dosa yang ada di bawah kukunya. Itu juga ikut keluar. Walhasil bawah kuku tinggi bermakasiat, lalu ini dapat menu masih disubur, ada dihapuskan, terhapuslah kesalahan-kesalahan itu. Jaga-jaga dari bawah kuku masih disubur. Itu kesalahan kita kalau kita berwudu dengan wudu yang bagus, mengkaji sunat-sunat wudu dan adab-adab berwudu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penjelasan mengatakan, man zakarallahu awwala wudu'ihi, barang siapa yang menyebut Allah di awal wudunya, mengucap kalimat basmalah, tahara bihi jasadahu kullahu, maka bersihlah, sucilah dengan sebab dia membaca, menyebut nama Allah itu semua anggota badannya.
ilam tadhkurillah. Tapi kalau kita tidak menyebut Allah, tidak mengucap basmalah di awal wudu, lam yaqhar, maka tidak akan bersih illa mawadhi'il wudu, kecuali tempat wudunya itu saja. Jadi kalau kita mengucap bismillah sampai dosa kesalahan yang di bawah kuku juga ikut bersih. Ini maksudnya. Ada yang kembali anhu, dan dari Utsman bin Affan juga, qala yang berkata, kata Utsman bin Affan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda. Aku telah melihat baginda Rasulullah SAW berwudu misla wudu'ihi hadza, seperti wudu saya ini. Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan sambil dia berwudu. Dia mengatakan bahwa aku telah melihat baginda Rasul berwudu seperti wudu saya ini. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, kata Sayyidina Utsman bin Affan, man tawadda'a hakadha, siapa yang berwudu seperti ini, siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dia mendapat pengampunan baginya terhadap dosa yang telah lalu, dosa yang telah terdahulu, dosa yang sudah lalu diampuni oleh Allah. Wa kanat salatuhu, dan adalah salatnya wa masyuhu ilal masjid, dan berjalannya ke masjid nafilatan, itu sebagai tambahan pahala. Nafil itu ada tambahan pahala. Jadi sebaiknya kalau kita pergi ke masjid atau ke pesantren itu berwudu di rumah dulu. Ya, kalau terpaksa membatal di tengah jalan, ya kita lagi di masjid. Saya ingat di atas Masjid Kuba itu juga, pintu Masjid Kuba ada tertulis hadis di sana. Sabda Rasul, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Kuba kana lahu ka ujrati umratan, kata. Ini sabda Rasul di hadis. Siapa yang bersuci dari rumahnya, dari pondoknya, kemudian dia mendatangi Masjid Kuba, fasalla raka'atain, maka dia sembahyang di sana 2 rakaat. Kana ka ujrati umrati, itu pahalanya itu seperti pahala sekali umrah, katanya. Masih tertulis di atas pintu Masjid Kuba. Jadi mengisyaratkan bahwa sebagusnya kita berwudu di rumah. Jadi supaya langkah kita, ya, dan sholat kita itu sebagai tambahan pahala, nafilatan, sebagai tambahan pahala. Ada juga menyatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan nafilatan itu adalah summa shalla raka'atain, katanya. Kemudian setelah dia berwudu, maka dia sembahyang 2 rakaat, sembahyang surat wudu. Dulu waktu baginda Rasul pulang dari perjalanan Isra Mi'raj,
beliau bersabda kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, sabda Rasul, apa amal-amalanmu yang sangat mulia sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga? Ini sabda Rasul. Tiba Sayyidina Bilal, Nabi lu amalan semulia kan yang dijaga dari surga dengan pintar lupa mereka Nabi. Ya benar ya Rasul, kecuali lamun berwudu selalu terus sembahyang 2 rakaat. Maka orang mengatakan sunat wudu pada sunat wudu. Sunat kita wudu terus sembahyang 2 rakaat. Soalnya surat al-wudu. Karena di dalam hadis disebutkan demikian, summa yusalli rakaatain. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Rawahu Muslim. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa baginda Rasul bersabda, sabda Rasul, idza tawadda'a al-'abdul muslim, apabila berwudu seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang beragama Islam, awil mu'minu, atau seorang hamba yang beriman. Ini kalimat hamba ini katanya ail mukallaf Quran al-rafikan zakaran amunsa. Itu termasuk hamba itu orang yang sudah mukallaf, apa dia orang merdeka atau orang budak, laki atau perempuan, itu sama. Termasuk dalam kalimat al-abdul itu hamba. Jadi apabila berwudu seorang hamba yang beragama Islam, awil mukminu, atau seorang hamba yang beragama beriman, maka salah wajahahu, maka ia membasuh mukanya, kharaja min wajhi, maka keluarlah dari mukanya itu kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', semua kesalahan yang telah dilihat oleh 2 matanya itu keluar ma'al ma'i, beserta dengan air basuhan muka itu. Jadi basuh semua dosa-dosa sawan yang si penantang dari wasreo barang dekalu sreo umpam, maka ngelekan barang air ini. Akhir katril ma'i, atau beserta akhir daripada titikan air itu. Bismoles dosa sawan gawe si penantang salat gawe semua. Faiza gasala yadaihi, maka apabila ia membasuh 2 tangannya, kharaja kullu khati'atin, keluarlah semua kesalahan, karena basatha yadahu ma'al ma'i, yang ada ia telah memegang oleh tangannya beserta air basuhan tangan itu. Au ma'akhir qatril ma'i, au ma'akhir qatril ma'i, atau bersama yang terakhir titikan air itu. Jika dia pilih besok iman. Selanjutnya beza gasala rijlaihi, apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluarlah semua kesalahan, masat harijlahu, yang telah dilangkahi oleh kakinya. Kesalahan sebagai sinai ma'al ma'i, beserta dengan air, atau ma'akhirah qatril ma', atau beserta yang terakhir dari titikan air itu, air wudu itu. Hatta yakhruja naqiyan minad dunubi,
sehingga keluarlah dosa-dosa itu daripada anggota badan kita itu daripada bersih. Nafiyah itu artinya bersih. Minad dunubi, dari dosa. Mun tobi mones dusi. Ime tobi mones dusi. Naik tobi mones dusi. Sehingga selesai wudhu ya nanti ya minat dulu keluar dalam keadaan bersih daripada dosa. Ini juga di sini akan oleh Muslim yang meriwayatkan Imam Muslim. Selanjutnya ada anhu dan daripadanya dari Abi Hurairah juga. Masalahnya dengan hadis yang kelima. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya baginda Rasul SAW kata Abi Hurairah, atal makbar, beliau mendatangi satu kubur. Pada awal mula dia al-Baqi katanya. Yang dimaksud di sini adalah kubur Baqi di Madinah itu. Beliau baginda Rasul mendatangi kubur Baqi. Pakola, maka Rasul bersabda, tatkala beliau masuk di kuburan Baqi itu, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini dibaca oleh Rasul. Assalamualaikum, keselamatanlah atas kamu sekalian. Dar qaumin mu'minin, rumah kaum yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami semua insyaallah dengan kamu sekalian lahiqun akan berjumpa, akan bertemu. Waditu, saudara selanjutnya, waditu aku merasa senang. Waditu anna, aku merasa senang bahwa kami qad ra'ayna ikhwanana, sungguhnya telah kami melihat saudara-saudara kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam kubur ini. Saudara, aku merasa senang bahwa kami telah melihat saudara. Qalu, berkata sahabat, as-sahabat allazi ma'ahu hina idzin, katanya. Waktu itu Rasul mengundang banyak sahabat. Setelah Rasul mengucapkan kalimat itu, sahabat berkata, apa kata sahabat? Aulasna ikhwanaka ya Rasulullah. Apakah tidak kami ini saudaramu ya Rasulullah? Jadi Rasul mengatakan, bersabda, wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Aku merasa senang telah melihat saudara-saudara kami. Yang dimaksud itu adalah ahli kubur itu. Ini sebagai mukjizat bagi baginda Rasul. Beliau bisa melihat orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Maka sahabat berkata, apakah tidak kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, antum ashabi, kamu sekalian adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina, dan saudara-saudaraku yang lam yaktu ba'du, yang belum datang setelahnya, itu yang berarti saudaraku.
Qalu Qalu sahabat berkata yang menyertai Rasul pada kata itu, kaifa ta'rifu malam yati ba'da ba'du min ummatika? Bagaimana kau ya Rasulullah mengetahui orang yang belum datang setelah daripada umatmu ya Rasulullah? Berminta membikan ya saudara-saudara benar ya Rasulullah datang setelah engkau meninggal dunia wafat. Qala Rasul bersabda, ara'aitah, bagaimana pendapatmu? Lau anna rajulan, jikalau seorang laki-laki, lahu khairun, baginya kuda, seekor kuda, burlun muhajjalah, yang putih cemerlang. Berpendapat dari Nabi sebut dengan tunggang jalan seputih merput. Bana zahlai khailin duhmin katanya. Ini kuda yang putih cemerlang ini berada di antara kuda yang hitam pekat. Berbeda pendapat ada yang bunyi Arab sopuk jalan sangat simbolik berada di kumpulan jalan sepeda. Allah yang ribu khair aylah, apa kamu mengenal itu kuda yang putih cemerlang itu? Qalu mereka berkata bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, fa innahum ya'tuna burran muhajjali minal wudu. Qala Rasul, bala ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah. Qala Rasul sabda, fa innahum ya'tuna burran muhajjalina, maka mereka itu saudara-saudaraku itu nanti akan datang burran muhajjalina, putih cemerlang, minal wudu'i, dari bekas air wudunya. Wa ada faratuhum ilal haudi, dan saya akan membimbing mereka itu ke haud, ke telaga. Haud itu kadang huwa kausar katanya. Alladzi yuti sallallahu alaihi wasallam, itu akan dibimbing oleh baginda Rasul yang putih-putih cemerlang itu ke telaga Kausar. Rawah Muslim. Berdasarkan hadis Muslim. Wa anhu, dan dari Hurairah juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Perhatikanlah, aku akan berikan kamu petunjuk atas apa yang menghapus oleh Allah dosa. Artinya bisa menghapuskan dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan yang bisa mengangkat derajat.
kepada barang hari kesana barang sabau sin hapusan dusin dan bau sinangkan derajat. Ini pada barang pada kesana qalu bala ya Rasul. Sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sabda isbabul wudu, menyempurnakan wudu. Isbab, menyempurnakan wudu. Itmam katanya, menyempurnakan wudu alal makarih, atas yang tidak disukai. Apa itu? Aimin nahwi syiddatil barat katanya. Walaupun sangat sintetis, kemudian masih sempurna, entah jauh wudu itu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Itu yang pertama. Wa kasratul khuta ilal masjid, dan banyak berjalan, banyak melangkah ke masjid. Artinya banyak berjalan ke masjid, rajin ke masjid. Wa kasratul khuta, dan banyak melangkah, artinya berjalan. Ilal masjid ke masjid-masjid. Wa intizarus salati ba'da shalah, dan menunggu sembahyang setelah sembahyang. Artinya ada yang maghrib sudah datang anti waktu, ada yang zuhur datang anti waktu asar, anti waktu maghrib. Banyak menunggu sholat di masjid. Fadzalikumur ribatu, maka demikian itu sabda Rasul, ar-ribatu, yang mengikat diri dalam ketaatan. Ar-ribat yang mengikat diri dalam ketaatan. Ada kenapa Nabi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Nabi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, suci ya tuhur, syatrul iman itu juz'um minal iman, katanya bagian daripada iman atau sebahagian dari iman. Itu bersuci. Rawahu Muslim. Bahkan sahabat bitulihi bil babi sabri, sudah telah berlalu pada hadis ini dalam bab as-sabri. Wabil babi hadis Amr bin Abbas kadang-kadang as-sabi, dan pada bab hadis Umar bin Abbas yang telah berlalu, dia akhir babil raja, pada akhir bab ar-raja, bahwa hadisun, yaitu hadis azimun yang besar, mulia, mustamilun ala jumalin, yang melengkapi, berisikan atas berapa jumlah minal khairati, daripada kebajikan-kebajikan. Wa Amr bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, yang bersabda, sabda Nabi, ma minkum min ahadin, siapa saja di antara kamu, dari seorang kamu, yatawaddau, yang berwudu, dari siapa saja yang berwudu, fayubligu, maka ia menyempurnakan, menyempurnakan wudunya,
Au payus biul wudu'ah sama saja. Maka ia menyempurnakan wudunya. Perawi itu ragu apa? Payus beligu atau payus bigu. Jadi sama artinya. Gua bukan ayam tubuh juga payus bigu. Maka ia menyempurnakan wudunya. Summa qala, kemudian berkata selesai wudunya. Selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ia dah membaca illa putihat lahu abwabul jannati samaniyah, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, ia boleh masuk dari mana pintu yang ia kehendaki. Apa enggak membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rawahu Muslim. Wa zada Tirmizi katanya, dan menambah Imam Tirmizi dalam riwayatnya ditambah dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni